Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan meresap masuk dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tema yang saya mau ambil adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi ayat emasnya pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bepergian ke suatu tempat, yang pertama-tama kita perhatikan adalah jalan atau arah kemana langkah kaki kita harus melangkah. Tanpa adanya jalan, tanpa adanya tujuan, kita tidak akan pernah sampai ke tempat yang kita kehendaki tersebut. Kalau salah arah atau kalau keliru, maka akan berakibat sangat fatal. Jangankan mengantar kita sampai di tujuan, sebaliknya justru malah mungkin kita akan tersesat. Dan Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu, kita juga membutuhkan panduan atau arahan agar kita tidak salah melangkah. Bapak Ibu Saudara-saudara, adapun jalan kehidupan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka langkah utama yang harus kita lakukan pertama-tama adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Nah, ayat yang menjadi renungan kita pada ayat yang Amsal 3:5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana jalan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang lebih percaya dan mempercayakan hidupnya kepada kekayaan. Dan cenderung untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka percaya kepada kekuatannya sendiri. Mereka berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Dan firman Tuhan, Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan, dia akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Amsal 23:5 mengatakan, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka siapakah kita ini? Kita adalah manusia yang tidak lebih daripada hembusan napas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan seperti itu. Karena kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, itu maksudnya. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka keberadaan kita akan seperti batu karang yang tidak mudah digoyahkan oleh gelombang, oleh badai, oleh persoalan kehidupan. Maka pertama-tama yang harus menjadi renungan kepada kita adalah kita diminta untuk percaya penuh kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita menyandarkan hidup kita kepada janji-janji Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan selalu baik dan menyediakan setiap kebutuhan kita tepat pada waktunya. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal ini berarti bahwa sebagai manusia kita sadar bahwa pemikiran kita sangat terbatas. Pikiran kita tidak dapat kita jadikan patokan untuk sebagai kebenaran yang mutlak. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu berpikir lagi. Kita tidak perlu merencanakan lagi. Namun maknanya adalah pada saat kita berpikir dan merencanakan, kita harus mempersilahkan Tuhan untuk menuntun kita. Dan untuk Tuhan dapat terlibat secara langsung. Bahkan mengubahnya. Jika rencana yang kita buat ternyata tidak sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang menjadi renungan kepada kita adalah akuilah Dia dalam setiap lakumu. Kata akui
Dalam bahasa Ibrani disebut dengan yada, yang memiliki makna mengetahui atau mengenal. Kata ini memiliki pengertian bahwa kita harus mengenal Tuhan, yang berarti bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita memiliki relasi yang dekat untuk dapat memahami dan untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap perilaku kehidupan kita. Sehingga dalam setiap keputusan yang kita ambil, setiap percakapan yang kita lakukan, itu menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mengakui Tuhan dalam segala perbuatan kita artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya adalah mengingat Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Sebagaimana bayi yang baru belajar berjalan bisa berjalan lurus, apabila ia melakukannya sendiri dengan kemampuannya tentu sangat sulit. Tetapi ketika orang tuanya memegang tangannya dan mengajarinya berjalan, maka bayi itu pun akan sampai kepada saat di mana ia dapat berjalan dengan baik dan lurus tanpa bantuan dan tanpa terjatuh lagi. Seperti itu pula lah Tuhan yang siap membantu kita untuk mengatasi semua kelemahan kita, sehingga kita mampu berjalan lurus untuk seterusnya. Dampaknya adalah Tuhan akan meluruskan jalan kita, yang artinya kehidupan kita akan diarahkan, akan dipandu oleh Tuhan kepada kebenaran dan keberhasilan. Berjalanlah bersama Tuhan dan andalkanlah Dia untuk kita dapat terus maju. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang mengajak kami untuk mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, supaya mengantar kami dapat berjalan maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.